Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, seterusnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat oleh kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju ke tempat acara yang sama-sama kita cintai ini. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seekor singa yang sangat ganas tidak memakan bayinya sendiri. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seekor burung gagak yang sangat garang tidak memakan telurnya sendiri. Dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seekor gajah yang begitu besar tidak menginjak anak bayinya sendiri. Ini disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajiblah kita bersyukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita sebagai umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebagaimana Rasulullah telah mengorbankan hartanya, dirinya, jiwanya, bahkan nyawanya sendiri beliau korbankan demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu patutlah kita selawat kepada baginda Rasulullah SAW sekurang-kurangnya dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka di padang mahsyar, di hari kiamat kelak, Rasulullah rela keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala demi mencari umatnya yang mau berselawat kepadanya semasa hidupnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan coba membahas tentang fadilah salat berjemaah. Dewan juri yang saya muliakan, seterusnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat merupakan tiang agama. Apabila kita meninggalkan salat, berarti sama saja kita meruntuhkan agama kita sendiri. Karena apa? Kemaksiatan yang paling besar kata ulama kita yakni meninggalkan salat. Apabila kita berzina, meminum khamar maupun berbuat maksiat yang lainnya, maka dampaknya hanya kepada diri kita sendiri. Tetapi apabila salat telah kita tinggalkan, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sama saja dengan meruntuhkan agama kita sendiri. Dewan juri yang saya muliakan serta teman-teman seperjuangan, sebagaimana Rasulullah telah berisra dan mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menjemput salat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah saya akan menyampaikan fadilah atau keutamaan salat berjemaah. Yang pertama, barang siapa menunaikan salat 5 waktu secara berjemaah, maka segala urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, barang siapa
yang mendirikan salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut siksa kuburnya. Sebagaimana yang diceritakan pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menangis ketika diceritakan tentang siksa kubur. Lalu sahabatnya bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Ali? Sedangkan ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis seperti ini," kata sahabatnya kepada Sayyidina Ali. Dengan lemah lembut Sayyidina Ali menjawab, "Wahai sahabatku, aku menangis seperti ini karena kubur merupakan suatu tempat yang utama yang menentukan kehidupan kita di akhirat kelak," kata Sayyidina Ali. Untuk itu barang siapa yang mendirikan salat secara berjemaah, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya dari sisi sebelah kanan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk meniti syirat secepat kilat. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesimpulan ceramah saya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita salat, marilah kita mendirikan salat, karena salat hukumnya wajib. Salat adalah tiang agama, as-salatu imaduddin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita salat, kita belajar menghidupkan sunnah. Karena apa kata Rasulullah? "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, kana ma'iya fil jannah, bersamaku di dalam surga, kata Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang saya muliakan, mungkin hanya itu ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Salah datangnya dari saya, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.